Di sini saya akan berpidato untuk melengkapi tugas mata kuliah agama. Akan tetapi sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Akmal Bagus Jauhar dengan nomor induk 2053000014. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsurianto s.com.i.m.sos selaku guru dosen mata kuliah agama di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muriyatiyawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga saya dapat berpidato walaupun dengan kondisi adanya wabah COVID-19 ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam wal Iman. Untuk jawaban nomor 1 adalah di abad pertengahan dalam karya Divine Comedy, Dante menggambarkan Nabi Muhammad masuk neraka dan gambaran yang menghina lainnya. Waktu saya kecil, heboh Salman Rushdie yang menerbitkan ayat-ayat setan. Di Indonesia, Arswendo, Pamret, tabloid Monitor dihujat habis-habisan dan masuk bui karena menyimpan Nabi Muhammad di urutan sekian pada daftar tokoh pilihan tabloid tersebut. Di tahun 2000-an muncul kartun-kartun sinis mulai dari media Denmark, Jyllands Posten hingga kasus Charlie Hebdo akhir-akhir ini. Jika kita berharap tidak akan ada lagi orang menghina Nabi, pasti kita kecewa. Peristiwa ini pasti akan terus terjadi. Bukti pasca penyerangan Charlie Hebdo dengan jumawa terbit lagi dengan cover yang diasumsikan sebagai Nabi Muhammad dengan tulisan Jesus Charlie, saya Charlie, dengan tambahan kata-kata semua dimaafkan. Tak tanggung-tanggung, edisi ini dicetak 3 juta eksemplar dan terbit dalam berbagai bahasa. Dukungan moral dan finansial mengalir deras ke redaksi majalah yang tadinya hampir bangkrut itu. Mari kita lihat siapa yang menghina dan siapa yang diatur. Orang-orang yang menghina kebanyakan adalah orang yang tidak mengenal sosok Muhammad secara benar, sementara orang-orang yang infrastruktur adalah orang yang membaca dengan hati terbuka. Charlie Hebdo adalah media yang sepanjang karirnya spesialis menghina bukan hanya Islam tetapi agama-agama lain. Pujian dan hinaan adalah bagian dari hidup setiap orang, khusus bagi tokoh besar. Dua hal itu memiliki intensitas yang lebih dahsyat. Semakin tinggi pohonnya, semakin besar anginnya. Ketika dipuji, mereka bahkan dikultuskan. Ketika dihina habis-habisan. Bagaimana kita menyikapinya? Tiru saja bagaimana Nabi kita menghadapinya. 1. Jangan hiraukan
jangan berbagi, jangan disiarkan, cuekin aja. Para penghina itu akan semakin mendapat tempat ketika kita menanggapinya. Allah telah menunjukkan kepadamu bahwa kamu dengan dengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka jangan kamu duduk beserta mereka hingga mereka memasuki percakapan yang lain. Karena sebenarnya kalau kamu benar-benar demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Quran surat nomor 4 ayat 140. 2. Memaafkan mereka. Saat Futuh Mekah, Nabi datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Bisa saja dia membantai orang Makkah yang dulu mengusir Nabi Muhammad. Tetapi Nabi berseru, hal ini adalah hari pemaafan. Tidak ada lagi perumpahan darah. Agama ini penghargaan agama pendendam. Upaya kejahatan dengan kejahatan juga dapat menjadi kejahatan. Karena itu, siapa yang memaafkan musuhnya akan melakukan perdamaian. Balasannya ada di Allah. Sesungguhnya Allah berada di Asy-Syura. 3. Membalas dengan tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga permusuhan itu akan menjadi pertemanan. Quran surat Fussilat ayat 34. Nabi Muhammad oleh hinaan yang dilontarkan oleh pengemis Yahudi buta dengan makan tiap hari, sehingga si pengemis luluh saat dia menyadari tersebut. Nabi 4. Mendoakannya. Setelah dilempari penduduk Taif dengan luka yang masih basah, Nabi Muhammad ditawari malaikat untuk menimpakan gunung ke penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad menolak tawaran itu. Alih-alih Nabi Muhammad memaafkan dan mendoakan mereka di masa-masa baik berikutnya, menjadi daerah penting dalam wilayah Islam. Mungkin kita ingat juga salah satu pembuatan film fitnah akhirnya masuk Islam setelah nyari kesalahannya. Mungkin itu karena doa kita, bukan sifat mengutuk dan balas dendam. Hinaan untuk membuat yang dihina menjadi hina, tetapi hanya menunjukkan kehinaan pihak yang menghina. Kemudian Nabi kita tidak serinci pun berkurang dengan hinaan. Kita tak usah panik dengan hinaan. Justru kita harus hati-hati dengan respons kita yang mungkin malah membuat Nabi Muhammad terhina oleh ulah umatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah memalingkan muka dan mengadu pada Allah saat mengetahui salah satu orang sahabatnya melakukan pelanggaran kemanusiaan dalam sebuah peperangan. Mungkin hal serupa akan ditunjukkan Nabi kita saat melihat sikap umat Islam yang anarkis membela namanya. Jangan kecewakan Nabi kita. Di hal ini, pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia atau PPIKD pun mengeluarkan pernyataan. Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia atau PPIKD mengecam keras segala bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, seperti yang dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron
kami menuntutnya untuk meminta maaf kepada kaum muslim di seluruh dunia. Kata Ikati dataan yang diketahui Ketua Umum PP Ikati Profesor Kiai Haji Ahmad Satori Ismail serta Sekretaris Jenderal Dr. Haji Ahmad Kusyairi Suhail kini juga mengutuk legalisasi penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan tameng kebebasan berekspresi maupun dalih toleransi. Ikati menyebut hakikatnya alasan di atas hanya untuk menimbulkan gelombang intoleransi, kegaduhan antar umat beragama, dan Islamophobia. Selanjutnya, Ikati menghimbau semua pengurus, anggota, dan simpatisan Ikati maupun seluruh umat Islam untuk memboikot produk negara Prancis yang menghina Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan sebagai resi cinta umat muslim kepada beliau. Kepada pemerintah Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Ikati meminta agar mengambil sikap tegas dan langkah diplomatik konkret kalau perlu duta besar Prancis dipulangkan ke negaranya. Lanjut keterangan tersebut. Kepada seluruh umat muslim diminta semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Penguatan ini berguna dalam menghadapi berbagai macam rongrongan dan tantangan yang semakin kompleks. Jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lebih mengenal keagungan pribadi dan mengamalkan ajarannya, tulis Ikati. Terakhir, Ikati mengajak seluruh umat Islam untuk memanjatkan doa dan melaksanakan qunut nazilah. Semoga Allah Ta'ala mengangkat beragam bencana, musibah, dan wabah pandemi COVID-19 yang menimpa dunia serta mengembalikannya izzatul Islam wal muslimin. Untuk jawaban nomor 2 adalah harus diakui bahwa nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah Al-Quran. Apa jadinya manusia jika tidak diturunkan Al-Quran? Apa jadinya bumi ini jika Al-Quran tidak diwahyukan? Dan apa jadinya kehidupan manusia jika Al-Quran diabaikan? Sederet pertanyaan ini hendaknya menjadi renungan untuk memantik kesadaran kita betapa Al-Quran adalah merupakan hadiah dan nikmat agung dari Sang Pencipta kepada umat manusia. Terjemahan 2 ayat ini bantu kita untuk merenung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Kebanyakan dari itu jin dan manusia, mereka mempunyai badi tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 sampai 126, terjemahannya adalah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membuat suatu kesimpulan yang sangat menyentak kemanusiaan kita. Kalaulah bukan karena ulama, maka jadilah manusia seperti binatang. Lihat kitab Hayu Al-Qasidin. Ulama adalah golongan manusia mulia yang merupakan pewaris sah dari para nabi. Mereka tidak mewarisi harta dan nikmat keduniaan, tetapi mereka mewarisi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu perkataan Al-Hasan Al-Basri di atas, sekalipun tidak menyebutkan lafaz Al-Quran, tetapi di dalam kata ulama tersirat makna Al-Quran, sebagaimana firman Allah Jalla wa ala di surah Al-A'raf ayat 179. Mengapa harus akrab dengan Al-Quran? Kesadaran bahwa Al-Quran adalah nikmat terbesar bagi manusia harus diikuti dengan langkah nyata yang menunjukkan bahwa memang Al-Quran adalah kebutuhan primer dalam kehidupan umat manusia. Kesadaran akan pentingnya Al-Quran tanpa diikuti dengan langkah nyata akan mengakibatkan kehidupan kita kehilangan segalanya. Langkah itu disimpulkan dengan satu kalimat singkat, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam terjemahan hadis tentang orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa salah satu keutamaan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia ini adalah memperoleh syafaat Al-Quran, dan syafaat adalah merupakan kebutuhan utama setiap muslim di akhirat, sebab dengan syafaat Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya. Al-Quran juga akan menenteramkan hati bagi orang-orang beriman yang sering berinteraksi dengannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan merasa tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat terpilih mengenai makna mengingat Allah di sisi adalah mengingat atau merenungkan Al-Quran. Hal itu disebabkan hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman
dan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap bimbingan Al-Quran. Lihat tafsir Al-Qayyim halaman 324. Jadi, sebaik-baik sahabat karib adalah Al-Quran yang dengannya akan membuat hati kita tentram, bahagia, dan lebih dari itu Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat kelak. Metode akrab dengan Al-Quran: 1. Menjadikan sebagai bacaan harian. Membaca Al-Quran adalah langkah awal dalam berinteraksi dengannya. Al-Quran hendaknya menjadi bacaan utama kita setiap hari. Ada target bacaan harian dan target kapan kita bisa menghatamkannya sesuai dengan kemampuan kita. Mendengarkan bacaan Al-Quran, Rasulullah SAW sering meminta sahabat untuk membacakan Al-Quran untuknya. Saat ini selain bisa mendengarkan bacaan dari secara langsung, banyak alat atau fasilitas elektronik di mana kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika mendengar musik atau hal-hal lain yang hanya mengeraskan hati, maka mendengarkan bacaan Al-Quran justru akan menenteramkan hati. Meluangkan waktu secara terjadwal untuk mentadaburinya, memahami dan mengkajinya. Ayat-ayat Al-Quran akan semakin menyentuh hati kita saat kita mengetahui maknanya. Selain bisa mengetahui makna Al-Quran dari buku-buku tafsir, kita pun bisa mengikuti halakoh kajian Al-Quran. 4. Mengamalkannya, yakni menjawabkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan rujukan di samping hadis dari Rasulullah SAW, baik dalam amalan ibadah maupun dalam hal muamalah dan lainnya. 5. Berusaha untuk menghafalkan Al-Quran mulai dari ayat atau surah-surah yang mudah untuk kita hafal. Kesibukan atau faktor umur tidak menjadi penghalang asalkan kita mempunyai kemauan kuat untuk menyimpan Al-Quran di dalam dada kita. Banyak perangkat dan metode yang akhir-akhir ini berkembang yang bisa menjadi sarana buat kita untuk menghafal Al-Quran. Mendakwakannya, yaitu menjadi sebagian bahasan yang referensi utama untuk dalam berdakwah. Memperjuangkan agar isinya menjadi rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya sahabat. Tiap hari ia akrab dengan kalam Rabb-nya, membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya, mempelajarinya, bahkan mendakwahkannya. Ia menjadi sebaik-baik manusia sebagai sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Wallahu ta'ala alam. Jawaban untuk nomor 3 adalah 1. Yasin tahlil. Tahlilan merupakan acara yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggal saudaranya karena meninggal dunia. Secara berkumpul dan bersamaan dari keluarga sampai tetangga bersama-sama membaca ayat Al-Quran, zikir, dan doa-doa khusus untuk dikirimkan kepada saudara yang sudah meninggal tersebut.
dan banyaknya bacaan terdapat kalimat tahlil yang dibaca bersama-sama dan diulang-ulang dengan dipimpin oleh salah satu orang yang sudah dipercaya. Oleh karena hal ini, acara tersebut dikenal dengan istilah tahlilan. Umumnya, acara ini dilakukan pada sholat maghrib atau isya setelah proses penguburan selesai. Acara tersebut berlangsung selama 7 hari setiap waktu tersebut, yaitu pada maghrib atau pada isya, dan jika sudah 7 hari acara tahlilan selesai dan dilakukan kembali pada hari ke-40. Setelah itu dilakukan kembali pada hari ke-100 dan selanjutnya dilakukan lagi setahun setelah hari meninggal dunianya, sampai terakhir dalam 1000 hari setelah meninggal. Namun bisa saja ada perbedaan di setiap daerah. Kalau di Jawa Tengah sendiri rata-rata dari 7 hari pertama, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, dan ke 1000 hari. Yasin adalah surat ke-36 dalam kitab Al-Quran dan terdiri dari 83 ayat. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini berisi tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan untuk orang mukmin dan kafir, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan Rasulullah mengenai neraka. Surat Yasin ini biasa dibaca setelah sholat fardu, namun surat Yasin juga bisa dibaca ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, mengirim doa untuk keluarga, kerabat, dan juga untuk teman yang sudah meninggal, dan bisa juga dibaca sebagai ungkapan rasa syukur. Surat Yasin ini sering dijuluki sebagai jantung dari Al-Quran. Hal ini disebabkan karena surat Yasin mengandung makna yang cukup dalam, yakni mengenal kehidupannya kembali makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam. Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah panjang dalam khazanah Islam. Kendati belum dilakukan di masa kenabian, Hari Maulid Nabi menjadi perayaan besar yang diselenggarakan di banyak wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi Muhammad dilakukan dengan berbagai cara. Maulid Nabi biasanya diselenggarakan dengan membaca manaqib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud, Duhar, Tiba, Saroful Anam, Burdah, dan lain-lain. Selepas membaca manaqib Nabi Muhammad, acara dilakukan dengan santap makanan bersama-sama yang disiapkan secara gotong royong. Perayaan ini dilakukan sebagai cara meneladani jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur. Ziarah adalah salah satu praktik sebagian umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman, dan menyucikan diri. Orang yang melakukan perjalanan ini disebut ziarah. Dan berikut ini adalah adab dan tata cara ziarah kubur sesuai sunnah. 1. Sebaiknya berwudu. Sebelum pergi ziarah kubur, hendaknya peziarah berwudu terlebih dahulu. 2. Mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan salam yang juga sekaligus doa ketika masuk ke dalam area pemakaman. 3. Menghadap kiblat saat akan mendoakan mayit. Saat akan mendoakan mayit, hendaknya menghadap kiblat. 4. Membaca doa untuk mayit. Setelah itu membaca tasbih, takbir, tahmid, zikir, dan doa yang dikhususkan untuk mayit, kemudian mendoakan mayit yang diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada kata atau sifat saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wal inayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.